pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Ani harap semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, dan bersukacita. Kak Ani hari ini mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Waktu kita mau memuji Tuhan, kita mau kasih yang terbaik ya. Gak asal-asalan, gak sambil duduk, gak cuma nonton. Tapi Kak Ani harap ketika memuji Tuhan, kita semuanya ikut ya. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya ikut memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang baru ini, yang Tuhan kasih buat setiap kami. Tuhan, kami masih melakukan sekolah minggu online, tapi Tuhan yang tahu kerinduan kami. Kalau kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap sinyal yang kami pakai, setiap handphone yang kami pakai maupun apapun alat yang kami pakai, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, kita coba Kak Ani tanya, di rumah kalian lagi ada matahari enggak? Lagi ada matahari enggak? Lagi ada. Kalau ada, adik-adik tahu kasih Tuhan Yesus itu dari terbit matahari sampai terbenamnya, kasih Tuhan Yesus selalu sama. Oke, kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Kita bilang dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita bilang lagi dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, adik-adik, di minggu ini kita sedang membahas cerita tentang apa? Ada yang tahu? Cerita tentang Nabi Nuh. Di minggu ini juga adik-adik akan mendengarkan masih cerita yang sama, Nabi Nuh. Kita mau menyanyi bareng-bareng ya tentang Nabi Nuh, biar kita ingat ceritanya, oke? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya,
3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nah, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Kita mau siapkan hati kita ya. Adik-adik boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita, tidak ada yang main-main lagi. Kita angkat sebuah pujian, I want to know you Lord. I want to know you Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a Lord. Come and be my all. To know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know, Lord. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget. I grow up knowing you. Adik-adik, lagu ini bilang kita mau bertumbuh untuk mencintai Tuhan Yesus. Kita mau bertumbuh untuk melayani Tuhan. Adik-adik, waktu adik-adik menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, percayalah, ini adalah ungkapan hati adik-adik untuk mau mengenal Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Gak ada yang buka mata. Kita semuanya mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know, Lord. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus.
I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up knowing you. Let's say, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up knowing you. I'll never forget. Forget, never forget. I grow up knowing you. Tuhan, terima kasih buat waktu kami ketika kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah melalui lagu ini kami tahu saatnya kami mengenal Tuhan. Saatnya kami bertumbuh untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kakak Chopin yang akan membagikan firman hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk berkata-kata. Dan sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Info Natal Gereja Anak. Ibadah Natal Gereja Anak akan diadakan hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 3.45 sore di gereja dengan menggunakan dress code warna merah. Adik-adik, karena ibadahnya hanya 1 jam, diharapkan adik-adik bisa hadir tepat waktu ya, dan jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu. Ketentuan ibadah Natal Gereja Anak dengan kapasitas 30 orang. Pertama, adik-adik yang mengikuti ibadah Natal dari usia 5-12 tahun. Untuk adik-adik yang masih usia 0-4 tahun bisa mengikuti ibadah secara online. Kedua, terbiasa menggunakan masker medis di dalam ruangan selama 1-1,5 jam. Untuk adik-adik yang belum terbiasa bisa mengikuti ibadah secara online. Yang ketiga, adik-adik yang mengikuti ibadah Natal harus dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer, tisu, dan masker medis cadangan. Prokes ibadah Natal Gereja Anak. Adik-adik yang sudah hadir di gereja, jangan lupa untuk cuci tangan dan cek suhu terlebih dahulu. Selalu pakai masker dan jaga jarak. Tidak menyentuh area muka, menggunakan hand sanitizer jika dibutuhkan, tidak makan dan minum di dalam ruangan. Karena kapasitas ruangannya terbatas, untuk orang tua yang mengantarkan adik-adik bisa mengikuti ibadah secara online. Jadi yang ada di dalam ruang ibadah hanya adik-adik dan kakak-kakak dari gereja anak. Demikian info Natal Gereja Anak. Ditunggu pendaftarannya adik-adik, bisa hubungi Kalisa dan Kak Eci. Sampai ketemu di ibadah nanti, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat pagi. Sebelum firman Tuhan, kakak mau ngingetin adik-adik, jangan lupa segera daftar setelah sekolah minggu ini ke kakak Lisa atau kakak Eci. Siapa yang belum kenal kakak Eci? Siapa yang belum kenal kakak Eci? Nanti ya, minggu depan kita kenalan sama kakak Eci. Kakak Eci itu guru sekolah minggu kita juga yang baru, yang akan bantu kakak Chopin. Ketemu sama adik-adik nanti. Adik-adik yang sudah mendengarkan pengumuman tadi, segera daftar. Oke, syarat pentingnya, adik-adik yang sudah 5 tahun ke atas, dan yang utama nih, sudah bisa pakai masker 1-1,5 jam gak dilepas-lepas. Adik-adik yang bisa segera daftar, oke? Kalau adik-adik yang masih kecil, mohon maaf,
mohon maaf ya, adik-adik nontonnya di rumah dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke firman Tuhan. Selama 2 minggu ini kita sudah nonton video Superbook tentang Nabi Nuh. Dengan keajaiban Tuhan membawa seluruh binatang-binatang itu masuk ke bahtera ya. Itu kan ajaib ya adik-adik ya. Tuhan hebat. Kemudian datanglah air bah menghancurkan dunia ini. Semua orang mati loh. Yang tertinggal, yang masih hidup, Nabi Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang tadi. Karena selamat makanya hari ini kita bisa melihat seluruh binatang ya adik-adik ya. Itu karena keajaiban Tuhan. Nabi Nuh kenapa bisa Tuhan pilih ya untuk tetap selamat? Sebenarnya karena Nabi Nuh hidup benar. Hari ini kakak mau cerita tentang menyenangkan hati Tuhan. Bilang sama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita baca ayatnya dulu di 1 Tesalonika 2 ayat 4b. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Hidup kita saat ini tujuannya satu. Gimana kita untuk menyukakan Allah? Apa itu menyukakan? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita benar dengan fokus kita menyenangkan hati Tuhan, maka otomatis pasti kita juga menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita taat kepada Tuhan untuk hormat orang tua, ya pasti orang tua kita juga senang karena kita menghormati mereka. Hidup menyenangkan Tuhan intinya adalah mengikut dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mengikut Tuhan Yesus, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, melakukan yang benar, dan kita belajar melayani Tuhan, itulah menyenangkan hati Tuhan. Kita juga menunjukkan kasih dan ketaatan, bukan karena kita merasa bersalah, atau ingin membuat orang lain terkesan. Itu juga salah ya adik-adik. Ingin dapat hadiah Natal yang aku mau, aku akan jadi baik dan taat sama mama papa selama bulan November. Itu salah, karena fokus adik-adik adalah membuat mama papa terkesan atau membuat mama papa senang dengan perbuatan baik kita. Bukan fokusnya kepada Tuhan. Nah itu salah adik-adik. Yang harusnya adalah kita melakukan baik, kita berbuat baik, kita taat kepada mama papa karena kita mengasihi Tuhan, karena kita melakukan perintah Tuhan. Jadi fokusnya ke Tuhan dulu. Nanti Tuhanlah yang akan memberkati mama papa kita. Misalnya kita sudah melakukan yang baik karena kita mengasihi Tuhan, karena kita fokus taat kepada perintah Tuhan, biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Suatu waktu nanti Tuhan yang gerakan hati orang tua adik-adik untuk beli mainan yang adik mau. Kalaupun itu tidak terjadi, adik-adik jangan sedih. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi fokus kita adalah Tuhan. Bilang sama-sama, Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang adik lakukan semuanya adalah fokus kepada Tuhan. Setelah kakak jelaskan tentang menyenangkan Tuhan, kakak mau kasih lihat ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang tadi sudah adik-adik lihat, itu ada sebuah kardus ya, itu cerita tentang box.
Nah, ceritanya box itu adalah menyenangkan Tuhan. Ceritanya gitu, boxnya itu menyenangkan Tuhan. Terus kakak-kakaknya ngelempar bola ya, ceritanya bola ke dalam box. Jadi kakak-kakaknya fokus untuk gimana caranya bisa menyenangkan Tuhan dengan lemparan yang mereka lempar. Apakah masuk atau tidak masuk? Adik-adik lihat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ilustrasi yang kedua. Kita lihat bersama-sama. Adik-adik sudah lihat kan perbedaannya? Oke, ilustrasi yang pertama buka mata. Ilustrasi yang kedua tutup mata. Hah? Bener gitu? Tetot, salah. Ilustrasi yang pertama buka mata, matanya dibuka untuk melempar bola. Ilustrasi kedua buka mata juga adik-adik, ya kan? Tapi yang berbeda adalah menghadap belakang box atau membelakangi box. Jadi waktu lempar gak kelihatan boxnya di mana. Tapi kakak-kakak tetap berusaha untuk menyenangkan Tuhan karena box itu tentang menyenangkan Tuhan. Walaupun tidak melihat ke dalam box, tapi kakak-kakak berusaha gimana caranya bisa masuk ke dalam box tadi. Nah, sekarang kita buka dulu Alkitab kita lagi, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Pelan-pelan kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wah, sudah jelas ya. Adik-adik, firman Tuhan katakan, hidup kita karena percaya, bukan melihat. Apa ya namanya ya? Percaya, tapi tidak melihat. Adik-adik ada yang tahu nggak ya? Percaya, tapi tidak melihat. Itu adalah namanya IMAN. Baca sama-sama, iman. Ya, itu adalah iman. Percaya tapi tidak melihat. Itu adalah iman. Tuhan mau ketika kita menyenangkan Tuhan, kita dengan iman. Maksudnya apa Kak Copin? Tuhan itu tidak kelihatan. Ya kan adik-adik, Tuhan itu gak kelihatan. Tapi kita harus tetap percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada bersama-sama adik-adik. Tuhan itu ada bersama Kak Copin. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita harus percaya Tuhan itu ada bersama kita. Itulah iman, kita percaya tapi kita tidak melihat. Ketika kita percaya Tuhan itu ada, maka kita harus terus fokus yang tadi kakak bilang, menyenangkan Tuhan. Jangan karena Tuhan tidak ada, kita tidak taat kepada Tuhan. Jangan karena Tuhan tidak ada, jadi kita nonton ibadah online yang malam aja deh. Karena jam 11 kan gak sempet ya. Terus jam 11 lama Kak, harus nunggu pujian, harus lihat firman. Kalau aku nontonnya malam-malam, aku tinggal cepet-cepetin. Udah 5 menit, lanjut lagi 10 menit, lanjut lagi, udah 20 menit, selesai mah, selesai. Karena Tuhannya kita tidak lihat, kita bisa suka-suka kita bisa seenaknya, kita bisa tidak taat. Tidak, oke? Tidak. Tidak begitu adik-adik. Menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memang tidak kita lihat dengan mata kita. Tapi hati kita percaya Tuhan itu ada bersama kita. Dan kita beriman kepada Yesus Tuhan kita. Kita percaya kepada Yesus Tuhan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus punya hati yang benar. Fokusnya untuk
Tuhan. Walau Tuhan gak kelihatan, tapi kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan. Seperti Nuh, Tuhannya tidak terlihat. Tapi Tuhan katakan kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera yang sangat besar dari kayu gofir, tolong dibuat. Hujannya belum datang. Tapi Nuh melakukan dengan setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Nuh bilang, Tuhan ini panas terik kok, gak ada hujan, ngapain saya buat bahtera yang sangat besar, ngapain buat kapal yang sangat besar. Tapi Nuh beriman, dia percaya walau dia belum melihat hujan itu turun. Tapi dia percaya kepada Tuhan apa yang akan Tuhan lakukan. Ketika bahteranya sudah siap, akhirnya hujan itu turun. Lalu hujan besar turun lah, gitu kan? Itu adalah sikap hati Nuh menyenangkan Tuhan. Hujannya belum datang, hujan itu belum datang, belum melihat. Tapi Nuh dengan setia tetap melakukan untuk membuat bahtera sampai selesai. Dan dia taat firman Tuhan. Binatang-binatang yang Tuhan kirim semua dimasukkan ke dalam bahtera. Nuh percaya bahwa yang Tuhan buat, yang Tuhan katakan itu, Nuh percaya apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Nah, kita pun diingatkan Tuhan pagi ini untuk percaya dalam hati kita. Walau kita tidak melihat, percaya Tuhan itu ada. Dan setiap hari hidup kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hati teman kita, kakak kita, bukan. Fokusnya adalah kepada Tuhan. Jadi fokus kita adalah menyenangkan Tuhan. Bilang sama-sama menyenangkan Tuhan. 1, 2, 3. Menyenangkan Tuhan. Oke adik-adik ya, fokus kita menyenangkan Tuhan. Walau Tuhan tidak kita lihat hari ini dengan mata kita, tapi dengan hati kita melihat Tuhan. Kita percaya Tuhan itu ada. Itulah iman. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah kita fokus kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Mau Tuhan yang gak kelihatan, tapi tetap kita harus taat, menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Gampang. Dengan melakukan perintah Tuhan. Gimana tahu melakukan perintah Tuhan? Setialah adik-adik dengan program membaca firman Tuhan setiap hari. Kakak bangga sekali untuk adik-adik yang melakukan itu setiap hari dengan benar. Karena Tuhan akan menolong adik-adik untuk setia dan untuk taat melakukan firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina adik-adik. Setiap hari sesuai dengan pasal yang diberikan. Dan Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong adik-adik mengerti firman Tuhan itu dan melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar setiap hari. Oke, firman Tuhan kakak tutup sampai di sini. Yuk, selalu ingat fokus kita menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami tetap setia, tetap beriman. Kami percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu bersama kami, walau mata kami tidak bisa melihat. Tapi hati kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Dan lebih dari itu, ajar kami untuk menyenangkan Tuhan di setiap hari kami. Dari kami bangun tidur pagi sampai malam, biarlah kami tetap fokus menyenangkan Tuhan. Lewat perilaku kami, lewat karakter kami, lewat sikap hidup kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan ada melihat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga tolong setiap kami di rumah masing-masing untuk tetap sehat. Dan di antara kami sudah ada yang pergi sekolah, Tuhan juga tolong untuk lindungi kami, jauhkan kami dari virus corona, dan kami tetap sehat karena Tuhanlah pelindung kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, katakan sama-sama, amin. Jangan lupa segera daftarkan adik-adik ke Kakak Eci atau Kakak Lisa untuk bisa hadir di Natal Hosana Kids. Bye-bye, sampai jumpa adik-adik ketemu di gereja. Tuhan memberkati.